liburan maupun di Nataru. Nanti Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan secara lebih detail. Nah, selanjutnya juga arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek ringannya yang bisa didorong. Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang 0 ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi. Dan selanjutnya pemerintah juga terus mendorong untuk impor suku cadang pesawat ini diturunkan menjadi 0%. Ini juga untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan. Selanjutnya terkait program magang dan vokasi ini dilanjutkan. Nanti Pak Menteri Tenaga Kerja akan menjelaskan terkait dengan program magang dan vokasi. Tentunya program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua, di semester kedua, sehingga ini bisa menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat. Kemudian yang terkait dengan bantuan pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian, yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September, untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar 17,54 triliun. Dan kemudian ada satu program lagi yaitu program stabilisasi harga pasokan pangan. Nah, ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton. Kita tahu kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250.000 dengan subsidi 2.000 kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian. Baik terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan, dan Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian, dan ini kami sudah bahas secara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transport sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sekitar Rp18,04 triliun. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perhubungan. Disebut dapat perlakuan khusus, Pak, itu maksudnya seperti apa sih, Pak? Di dalam RUU P2SK itu disebutkan, kan di Pak, dalam beberapa mengenai special economic zone kan kita memberikan insentif khusus. Salah satunya apa, Pak? Ya nanti kita masih kita matangkan. Tapi di situ juga disebutkan. Tapi kita bikin supaya setara dengan di Dubai. Tapi katanya bisa Pak, di lebih situ, dari satu ini, ya, Pak, AFC-nya, Pak. Satu titik, Pak. Selain di Bali, berarti Bapak bidik mana lagi, Pak? Daerah mana lagi? Tahap sekarang di Bali dulu. Berarti akan ada di tempat lain Titiknya lagi, Pak? bisa di beberapa tempat, sama seperti di Dubai kan beberapa Soal tempat. pemadaman listrik Pulau Jawa nih, Pak, dampaknya ke ekonomi gimana sih, Pak? Iya tentu sangat berpengaruh, tapi kami sudah minta kemarin PLN kami sudah rapatkan dengan Menteri ESDM
harapannya sih Juni ini bisa diselesaikan. Pak Erlangga boleh jelasin sedikit Pak. Soal Patriot Bonds, soal Patriot Bonds dalam UU P2SK itu kan tax amnesty itu ada korelasinya Pak di situ Pak. Itu maksudnya gimana sih Pak? Nanti kita monitor karena itu nanti kan akan disiapkan secara khusus. Pak, insentif Buka jalan, buka jalan. insentif motor Berarti listrik udah jadi ada pengusaha-pengusahanya Insentif motor Pak. listrik kemarin dikaji lagi tambahan 1 bulan. berarti nggak jadi Pak karena tambahan berapa Pak? Berapa triliun? Ya nanti kita lihat. Ya terima kasih. Buka jalan. Kapan Pak? Bisa di Juli nggak Pak? Apanya? Yang motor listrik subsidi. Nanti dimonitor lagi. Ya. Rencana insentif Triliun Pak. Apanya? Tambahannya Untuk apa? Motor listrik. Nanti kita lihat. sampai jalan Pak, sampai jalan. Ya. apa udah sama Ada mobil diskon juga Pak? listrik nggak Pak untuk kompensasi dari pemadaman bergilir Pak? Kenapa? Diskon listrik Pak dari kompensasi pemadaman listrik bergilir kemarin Pak? Udah diskon, udah barang subsidi, nggak ada diskon lagi. Terima kasih. Tapi kajian kerugiannya berapa gede sih Pak gara-gara Ya. pemadaman ini Pak? Terima kasih. Pak, soal insentif untuk BBM non subsidi gimana Pak? liburan maupun di Nataru. Nanti Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan secara lebih detail. Nah, selanjutnya juga arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek ringannya yang bisa didorong. Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi. Dan selanjutnya pemerintah juga terus mendorong untuk impor suku cadang pesawat ini diturunkan menjadi 0%. Ini juga untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan. Selanjutnya terkait program magang dan vokasi ini dilanjutkan. Nanti Pak Menteri Tenaga Kerja akan menjelaskan terkait dengan program magang dan vokasi. Tentunya program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua, di semester kedua, sehingga ini bisa menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat. Kemudian yang terkait dengan bantuan pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian, yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September, untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar 17,54 triliun. Dan kemudian ada satu program lagi yaitu program stabilisasi harga pasokan pangan. Nah, ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton. Kita tahu kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250.000 dengan subsidi 2.000 kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian. Baik terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan, dan Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian, dan ini kami sudah bahas secara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transport sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun,
dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri